Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Tetap semangat ya pastinya. Semangat, semangat, semangat. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini lancar dan ilmu yang diberikan pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen siapa aja yang hadir pada hari ini. Baik, dari absen 1, Nuril Ikhsania, Alifia, Maidina, Rina, Norika, Marotif Fauziza, Octavia, Jihan, Binti, Erika. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua ya. Semoga pembelajaran ini siap kita menghadapi pelajaran pagi hari ini. Karena di hari Selasa ini pastinya tambah semangat karena kemarin sudah hari Senin, jadi kita sudah melewati hari Senin. Jadi tambah semangat lagi ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat di Madinah. Apakah ada yang sudah tahu apa sih upaya-upaya Nabi yang dilakukan ketika berada di Madinah? Ada yang tahu? Nuril atau Alifia yang angkat tangan duluan? Oh, Alifia saja ya. Apa yang Alifia tahu mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah? Ya, benar Alifia. Salah satunya adalah membangun Masjid Nabawi di Madinah. Pinter sekali. Aplaus buat Alifia. Terima kasih. Karena sudah ada yang sudah tahu, mari kita masuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Gimana? Sudah siap menerima pelajaran pada pagi ini? Alhamdulillah ya kalau sudah siap. Langsung saja. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Beliau bukan hanya seorang Rasul yang mengajarkan agama Allah, namun beliau juga seorang pemimpin negara. Dalam memimpin negara, beliau telah membina berbagai bidang kepada masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membina dalam bidang agama. Yang pertama adalah membangun masjid. Nabi Muhammad SAW membangun masjid untuk beribadah. Bukan hanya ibadah, sholat, namun juga untuk kegiatan-kegiatan agama lainnya. Seperti untuk kegiatan dakwah beliau di masjid dan pengajaran agama Islam serta bermusyawarah tentang urusan umat dan sebagainya. Masjid yang pertama kali dibangun di Madinah adalah masjid apa yang tadi jawabannya Mbak Livi tadi apa? Masjid Nabawi. Benar sekali. Masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah Masjid Nabawi. Baik, yang kedua adalah mengajarkan agama. Tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib adalah untuk berdakwah. Yastrib atau Madinah ini tadi, ketika beliau datang, beliau langsung sampainya di Yastrib, beliau langsung berdakwah, menyampaikan ajaran agama Islam kepada para umat manusia. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan Rasulullah dan para sahabat di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Yang ketiga adalah pembinaan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk.
Contohnya, kaum muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan. Itu adalah upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi. Jadi perekonomian mereka menjadi bersatu karena pertukaran ilmu-ilmu tadi, yang muhajirin mendapatkan ilmu bercocok tanam, kaum ansor mendapatkan ilmu cara berdagang, seperti itu. Yang terakhir adalah pembinaan di bidang pertahanan. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Rasulullah SAW membuat satu perjanjian antara kaum muslim dan kaum Yahudi. Isi perjanjian ini antara lain adalah: yang pertama, mempunyai hak yang sama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati antara satu sama yang lain. Yang kedua adalah wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Jadi ketika kaum muslim ada yang memerangi, kaum Yahudi wajib membantu. Dalam perjanjian ini ditulis seperti itu. Yang ketiga adalah wajib menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang keuntungan bersama. Jadi saling tolong-menolong, saling menasihati untuk keuntungan bersama-sama, bukan salah satu pihak saja. Yang keempat adalah menghormati kota Madinah, wajib menghormati kota Madinah. Jadi tidak boleh merusak atau sampai mengusik atau yang lainnya. Yang kelima adalah jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah SAW dan Rasulullah SAW. Yang keenam adalah semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di dalam kota maupun di luar kota Madinah, tapi masih penduduk wilayah Madinah, seperti itu. Selanjutnya, untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara, Rasulullah SAW juga telah menyiapkan pasukan mempertahankan negara dan membela negara yang dari berbagai macam ancaman. Dan yang kedua adalah sebagai upaya dan kebijakan Nabi Muhammad SAW berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan masyarakat yang taat beragama, sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Baik, pada pembelajaran kali ini, apakah sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, silakan ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada. Serius nggak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan pertanyaan seputar ini tadi. Yang bisa menjawab, bisa angkat tangan. Oke? Siap? Baik. Apa salah satu perjanjian yang tertulis kepada kaum muslim dan kaum Yahudi? Salah satu saja. Sebutkan satu saja. Siapa yang mau menjawab? Ya, Maidina, angkat tangan. Ya, benar, jawabannya wajib menghormati kota Madinah. Beri aplaus. Sepertinya kalian sudah paham ya mengenai materi pada pagi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita. Ada yang makna yang kita ambil untuk kehidupan kita selanjutnya. Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Silahkan ditulis dalam buku kalian masing-masing. Baik, pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW setelah berhijrah? Yang kedua, bagaimana upaya Rasulullah SAW
untuk membina masyarakat Madinah di bidang agama. Yang ketiga, bagaimana upaya Rasulullah SAW untuk membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi. Yang keempat, bagaimana upaya Rasulullah SAW untuk membina masyarakat Madinah di bidang sosial. Yang kelima, terakhir ini, bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan. Nanti dikumpulkan setelah istirahat ya. Baik, Ibu akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Ilmu yang kita dapat bisa digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran tadi, semoga kita mendapatkan ilmu untuk kita bawa nanti ketika kita menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Semoga selalu diberi kesehatan walau di masa pandemi seperti ini. Semoga kita tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Cukup sekian. Kita sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih waktunya. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.